Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia meliputi unsur karbon, nitrogen, air, sulfur, dan fosfor. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama ada daur karbon. Oksigen karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh makhluk hidup pasti mengandung karbon. Karbon ini bergabung dengan hidrogen dan juga oksigen. Nah, daur karbon itu dimulai dari fiksasi senyawa karbon dioksida di udara oleh tumbuhan atau organisme autotrof lainnya melalui proses fotosintesis. Dengan proses ini, senyawa karbon dioksida akan diubah salah satunya menjadi oksigen yang akan dilepas ke udara. Nah, oksigen ini akan dibutuhkan oleh hewan dan juga manusia untuk kebutuhan proses respirasi ini. Manusia dan hewan akan menghirup oksigen serta akan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa hasil dari metabolisme tubuhnya. Nah, karbon dioksida ini akan dibutuhkan kembali oleh organisme autotrof sebagai bahan untuk proses fotosintesisnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai daur oksigen atau daur karbon. Karbon dioksida juga bisa dihasilkan dari organisme yang telah mati seperti tumbuhan dan hewan yang telah mati yang seiring berjalannya waktu akan diubah menjadi bahan bakar seperti batu bara dan juga minyak. Nah, bahan bakar ini akan digunakan untuk aktivitas manusia seperti kegiatan pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida ke udara. Asap pembakaran kayu dan aktivitas gunung berapi juga akan menghasilkan karbon dioksida di udara. Nah, sekarang kita akan ke daur nitrogen. Nitrogen ini merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer terbesar, yaitu sekitar 80%. Nah, nitrogen ini juga merupakan penyusun senyawa organik, khususnya pada protein. Meskipun ketersediaan nitrogen itu melimpah di udara, hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil nitrogen dari udara kecuali beberapa jenis tumbuhan seperti polong-polongan. Mereka dapat mengambil nitrogen dari udara karena bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota seperti bakteri dan cyanobacteria. Bakteri ini akan mengikat nitrogen dan akan mengubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium ini juga akan dihasilkan oleh jamur dan juga pengurai yang menguraikan organisme yang telah mati. Namun ini akan diserap kembali oleh bakteri nitrifikasi dan diubah menjadi nitrit, kemudian nitrat, kemudian nitrat-nitrit A ini akan direduksi oleh bakteri kemosintesis dan trifikasi menjadi gas nitrogen dan dilepas kembali ke udara. Selanjutnya adalah daur sulfur. Seperti halnya nitrogen, sulfur atau belerang ini adalah salah satu penyusun protein di alam. Belerang itu terkadang ada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ini yang ada di udara terutama itu berasal dari gunung Merapi dan pembakaran bahan bakar fosil di udara. Sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen juga air membentuk asam larutan dalam bentuk ion sulfat bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk menyintesis protein. Kemudian unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan
dan juga manusia melalui rantai makanan atau proses makan dan juga dimakan. Nah, ketika tumbuhan hewan dan manusia mati, maka bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk serta beracun ke udara. Nah, gas sulfida yang dilepas ke udara itu bereaksi dengan oksigen membentuk gas sulfur dioksida kembali. Selanjutnya adalah daur fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Fosfor adalah unsur yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa dalam air, tanah, dan sedimen. Fosfor merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman dan juga hewan. Fosfor memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan merupakan komponen kunci dari molekul yang menyimpan energi seperti adenosin, trifosfat atau ATP, DNA, dan lipid. Pembahasan siklus fosfor yang akan dijelaskan secara lengkap. Yang pertama ada pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh batuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Yang kedua ada penyerapan tanaman dan hewan. Setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Yang ketiga yaitu kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Sistematikanya yaitu fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Yang keempat yaitu bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Yang kelima yaitu fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Proses yang pertama yaitu evaporasi, proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Proses yang ketiga ada kondensasi, yaitu air yang telah menguap berubah menjadi awan. Yang keempat ada presipitasi, yaitu proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. Yang kelima ada infiltrasi, yaitu air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal.